Oke guys, jadi hari ini gue kedatangan salah satu subscriber gue ya, yang mau ngepoin gue, yang mau kepo tentang kehidupan gue, asal usul gue kenapa bisa tunanetra. Jadi tugas gue cuma ngejawab doang. Pokoknya stay cool di video ini, let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dede Senada. Nope. Salah, Dede Dermawan. Oh, Dede Iya, Dermawan. iya. Sehat deh. Sehat, sehat. Anak udah berapa? Belum kawin ya, belum kawin. Kawin. Oh, belum. Masih jomblo. Masih jomblo. Iya. Udah lama jomblo. Maya 6 tahun lah. Ada yang mau ditanyain seputar apa ya? Maaf ini Maya. Iya, iya. Boleh diceritain nggak awal mula Dede itu apa bahasanya itu tunanetra? Tunanetra. Iya. Update. Ya sebenarnya kalau dari awal itu pas dari lahir juga emang udah minus atau plus ya matanya ya. Jadi bisa dikategorikan dulu pakai kacamata itu bisa naik sepeda, apa kacamata minus maksudnya gitu ya. Terus kalau naik sepeda, main warnet, main bola, main PS gitu masih kelihatan lah. Baca buku juga masih kelihatan, majalah, nulis dan sebagainya. Nah bisa parah begini matanya atau bisa tunanetra itu karena saya main bola dulunya. Ditambah banyak terjadi ini sih apa kayak efek stres gitu kan, efek benturan. Oh. Kayak pas beradu bola nih kan saya sempat sakit kaki, terus tidur, begitu tidur bangun kok kayak gelap gitu lampu teh, kayak turun gitu, kayak sepaneng gitu lah. Oh, Nah. jadi yang tadinya bisa ngelihat full Iya, kayak redup gitu. iya kayak redup itu, kayak lampu kehabisan watt gitu sepaneng. Nah terus makin lama besoknya tuh saya nggak ngerasain kan, nggak ngerasain dan nggak kepikiran bahwa itu ada masalah apa nih sama mata saya gitu kan, sama mata gua. Terus pas hari kedua tidur, bangun tidur lagi. Nah pas bangun tidur lagi kok ini kayak makin parah gitu. Nah pas cek ke dokter katanya urat sarafnya putus gitu. Kata dokter. Iya, matanya saya udah ke Cicendo. Kalau Cicendo dia bilang Cicendo Bandung rumah sakit. Kalau dia itu bilang retina saya sobek. Nah di rumah sakit ini Cipto Cikarang sama di Lipo katanya saya ini plus. Nah Plus. ya terus di Medirosa katanya saya katarak gitu, entah yang benar yang mana. Tapi kalau setahu saya sih kalau katarak tengah-tengahnya matanya putih. Oh, Iya. iya. Berarti setiap periksa itu beda-beda. Iya beda-beda. Ada yang pakai alat, Oh. ya semacam kayak apa dagu kita ditaruh di alat apa gitu, terus mata kita di center. Itu waktu umur berapa deh? Kalau yang pakai alat itu baru-baru kemarin sih 2018-an. 2018. Ya kalau yang pakai alat di ini Medirosa. Oh, itu maksudnya maaf tragedi itunya. Oh menjelang parahnya 2016 pertengahan. Berarti baru dong. Iya. Baru. 2016. Iya 2016 parah. Itu parah. Iya, Dari cuma- kejadian apa yang tadi dia ceritakan awalnya main bola itu. Iya main bola. Jadi Itu dari yang kaki. ini yang parah-parah gitu. Hmm. Kok bisa maksudnya dari beradu kaki nyambungnya ke mata? Saya juga sempet awalnya ini kok bisa begini gitu, heran, nggak percaya dan sebagainya gitulah. Setelah saya mempelajari ilmu perpijatan ya, dari mulai refleksi masa satu apa, ternyata memang ada di kaki itu titik saraf mata. Oh, ke mata. Ya, jadi di tapak kaki itu ada 63 titik. Salah satunya otak, area mata, dahi dan sebagainya. Dan saya yang terkena itu mata, di titik mata itu. Dan pada main bola itu, pada saat main bola itu saya ini nyeker gitu salahnya, nggak mau pakai alas ya, Nggak pakai sepatu. nggak pakai sepatu. Oh. Itu. Iya. Sedangkan musuh pakai sepatu. Terus habis yang 2016 itu maksudnya maaf dari awal yang dia melihat gitu kan, apa yang Dede rasain itu maksudnya? Depresi sih, tapi kalau orang-orang sampai ada yang mau bunuh diri, teman saya bahkan ada yang depresi sampai ini megang pisau mau mutusin nadinya gitu di tangan. Kalau saya cuma sedih, kenapa sih gue bisa buta gitu. Bahkan saya kalau boleh jujur sempat bikin status di BBM. Oh, itu zaman dulu ya? Iya, di apa BBM belum di mana gitu. Terus sama ini juga di WhatsApp, Facebook gitu. Sempat bikin status, kenapa sih gue terlahir kayak gini gitu. Padahal dulu gue nggak kayak gini. Kenapa sih gue apa bisa tunet kayak gini? Berarti sempat ada fase-fase depresi. Iya, fase depresi. Gak terimalah gitu keadaan ini diri.
Nah yang bikin dede kuat, maksudnya menerima keadaan itu apa? Yang pertama saya ngeliat di ini teman saya, ya kan. Yang kedua, oh yang sama, ya sesama tunanetra, iya. teman saya ini maaf badannya kecil, umurnya tua, pendek banget, ada sepinggang saya mah kalau berdiri. Nah dia apa ibaratnya dari lahir sama sekali gitu nggak bisa ngeliat wajah emak bapaknya, nggak bisa ngeliat tembok rumahnya gitu. Nah di situ dia tetap semangat gitu. Dia umurnya lebih tua sekitar 9 tahunan sama saya. Jadi dia lebih secara umur lebih lebih jauh gitu. Nah saya mikir dia aja semangat, yang keadaannya begitu, masa gue cuma yang dikasih cobaan begini udah nyerah gitu. Dan yang kedua ditambah motivasi dari kakak dan keluarga gitu. Maksudnya dari keluarga juga nyemangatin gitu? Iya, nyemangatin. Itu ketemunya di mana waktu yang ketemu sama temen Dede? Itu saya sempat di Cimahi ya, pesantren gitu lah. Bandung. Bukan, iya, Bandung Cimahi. Kalau misalnya dibilang pesantren sih enggak sih, karena kalau pesantren kan ada yang ketat gitu peraturannya ya. Kalau ini sedikit lah, 1% dari pesantren. Cuma emang sistemnya? Iya, sistemnya jam 2 bahasa Arab kayak gitu. Lebih ke religi. Waktu di sana itu, waktu di Cimahi itu tahun berapa? 2016 pertengahan sampai akhir. Lama? 2017, setahun setengah. Setahun setengah? Iya. 1 tahun setengah. Di sana berarti Dede satu kamar berapa orang itu? Kalau sistemnya kayak pondok? 4. Satu kamar 4 Iya, orang? jadi 2 tempat tidur di atas bawah gitu. Oh. Tempat tidur tingkat. Dan kegiatannya di sana itu seperti apa? Kalau dari pertama nih, kalau yang mau tahajud kan, dari jam pertama itu, terus abis tahajud kita sholat subuh bareng-bareng, wajib semua ke masjid atau musola. Terus udah ini nggak boleh pulang, udah sholat subuh tuh pengajian. Ada yang hadis, hafalan hadis gitu, harus hafal. Ada yang bacaan kayak non mati kayak gitu, tajwid kayak gitu. Nah terus ada juga yang dengerin ceramah, ya 15 menitan lah. Abis itu bubar, ada yang mau mandi, ada yang mau olahraga gitu. Abis olahraga makan pagi, siap-siap pakai seragam sekolah biasa kayak SMA, SMP, SD gitu, abu-abu kayak gitu, putih abu-abu. Nah, terus berangkat sekolah sampai jam 11:30-an, pulang sekolah, sholat duhur berjamaah gitu. Habis sholat berjamaah, makan siang berjamaah, jam 1:30-nya kegiatan ini Senin sampai Sabtu, kayak seperti pengajian bahasa Arab, bahasa Inggris. Berarti itu kejadian waktu Dede masih sekolah? Iya, masih sekolah. SMA kelas 11. Oh, SMA kelas 11. Iya, itu udah menurut parah. Kelas 10 lah, 10 semester 2. Nah, saya kan pindah jadi setahun setengah di sana. Jadi pindah ke sana, Iya, sekolahnya di sana. Iya, sampai lulus. Dan setelah lulus? Setelah lulus saya di rumah 1 tahun. Di rumah 1 iya. tahun. Di situ juga sempat stres. Stresnya? Stresnya gini, nggak punya, aduh gua gimana nih, teman-teman udah kerja. Teman yang di kampung itu yang dulu pernah satu SD bareng gitu. Waktu di masa normal gitu, masa-masa teman-temannya bukan tunanetra gitu. Ini teman-teman saya udah kerja di PT, udah jadi ini, ada yang jadi itu, ada yang jadi di PT ini, PT itu gitu. Nah, saya sempat kepikiran gitu, sedangkan gue di sini nggak bisa apa-apa gitu, cuma bisa musik doang gitu. Kalau musik di daerah sini kurang kurang terlalu bukan dihargai kurang terlalu diminati ya. Berarti Dede sempat belajar musik? Iya, kalau di sana musik. Musiknya apa? Kalau jenis alat musiknya itu semua ya, semua. Cuma saya lebih condong ke gitar. Gitar? Iya. Jadi nggak cuma maaf yang tunanetra aja sebenarnya deh. Iya. Bahkan yang normal aja ada yang 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun nganggur gitu deh. Iya, makanya emang susah sih. Iya. Pekerjaan emang agak susah. Iya. Terus dan maksudnya ketika Dede belajar gitar, motivasi Dede itu apa? Belajar gitar mah cuma ini doang, ibaratnya selingan di hari saat kosong atau lagi bete gitu. Gue biar bisa ngibur diri nih, minimal tahu nada atau nyanyi lah gitu. Dan otomatis agak sulit, maksudnya maaf ya, bukannya ini ya, belajar gitar itu kan susah gitu deh. Ya susah. Dulu waktu dari SD kelas 5 saya udah bisa bukan bisa gitar, belajar gitar. Udah ada basic.
nggak tahu ya kalau dulu sih, cuma apa kalau dari kelas 5 itu saya ngeliat orang nih, kan dulu masih lihat jelas gitu lah, jadi kolom-kolom gitar, terus apa namanya ada warna apa kayak gitu masih jelas, ada titik di gitarnya gitu. Cuma dulu saya belum tahu nada, belum tahu falas apa enggak, belum tahu masih nyanyinya, asal. iya masih asal. Jadi cuma bisa kunci AE doang udah. Sampai SMA kelas 10 itu nambah 2 kunci lagi, jadi cuma 4. SMP SD sampai SMA Kunci kelas dasar. 10 tuh, iya kelas 10. Nah kelas 10 ke atas baru udah bisa semua. Berarti sekarang main gitar udah lihai dong. Alhamdulillah. Lihat Iya. enggak, itu mah hamsiau gitu kan. Dan waktu di Bandung itu biasanya kegiatan yang paling gak disuka itu apa? Dari apa nih? Waktu Materi di Cimahi, waktu di Cimahi. teori pelajaran apa kegiatan ini doang apa? Kegiatan semuanya, Oh, pokoknya yang gak Yang disukai paling itu saya kegiatan sukai apa? ini sih, kalau dari segi religius itu lebih ke sejarah Oh, dari iya, Islam. sejarah Islam. Terus kalau dari segi pelajaran umum gitu, saya musik sama ini komputer. Tapi di sana ada ini nggak apa? Kayak pensi-pensi gitu. Ada. Acara-acara Saya dulu pernah apa gara-gara sering pensi sama teman-teman gitu, mau diajuin tadinya mau lomba kayak LKSN kayak gitu-gitu, L2SN kayak gitu. Cuma entah kenapa saya diganti sama perempuan adik kelas gitu, jadi yang maju tuh adik kelas. Waktu itu saya. Dede bagian apa tuh? Saya dulu nyanyi sambil main Oh, gitar. vokalis. Iya. Vokalis plus gitaris. Iya. Double bayarannya dong. Orang gak jadi. Oh, nggak jadi. Iya, diganti adik kelas. Ya, kirain. Dan dengar-dengar Dede itu pernah ikutan syuting film. Bener nggak? Oh iya. Bener nggak? Ya, Syuting film apa? Syuting film apa? film Jingga. Itu Jingga. ya, itu di antara 2014 sampai 2015. Jadi gua udah lupa sih, udah agak lama gitu. Pokoknya di pertengahan 2014-an kalau nggak salah. Sampai 2015-an tuh. Iya, jadi film Jingga itu menceritakan ini lika-liku kehidupan tunanetra, dari mulai percintaannya, dari mulai ada yang latar belakang keluarganya begini, latar belakang keluarga begitu, terus keadaan sekolahnya di mana, teman-temannya tunanetra, cara belajarnya gimana, terus cara main apa teknologinya gimana gitu. Itu waktu itu jadi bagian apa nih? Maksudnya Figuran, jadi apa? figuran. Iya. Keren. Tapi sempat ini juga sama pemeran utama ya, namanya Hip Sainbok. Dia dipanggil Hip Sainbok, dia orang Aceh waktu itu. Sempat main gitar bareng, terus nyanyiin lagu dia. Dia minta nih, Dek, saya mau nyanyi lagu saya dong, kuncinya ini nih. Ayo ikut main akhirnya gitu. Wah, ternyata Dede itu pengalaman. Iya, pengalaman paling berkesan itu. Itu pengalaman paling berkesan. Iya. Bahkan sampai lawan apa? Karakter utamanya ya si Jingga itu kan pacaran Nila atau teman baiknya Nila tuh yang disukainya. Nah itu saya sempat ngobrol juga sama si Teteh itu, si Nila. Cuman saya nggak tahu nama aslinya. Iya. Berarti setelah itu Dede di sini setahun. Iya, setahun di rumah. Dede nganggur ya. Iya, setahun di rumah sempat mikir gitu gimana nih. Akhirnya ada yang ngasih solusi gitu. Apa namanya? Kalau misalnya ini mah mending masuk pijit aja gitu, soalnya tuh tunanetra mah kalau nggak musik pijit gitu. Saya masih gini, masa iya nggak ada ini lagi, nggak ada pilihan lagi tuh selain itu. Saya emang awalnya gengsi sama pijit itu, jujur aja malu gitu, masa masih muda pijit, masa seharusnya mah udah di PT atau di mana gitu kan. Cuma mau dia apa dikata gitu. Dengan seiring berjalannya waktu saya masuk asrama, akhirnya saya belajar ilmu perpijatan. Itu lama belajarnya. Dari 2018 sampai 2019 bulan 6, setahun setengah ya. Iya, setahun. Iya. Berarti di situ balik lagi ke rumah. Iya, balik lagi ke rumah, buka panti. Buka panti. Iya, panti pijat. Oh. Berarti sekarang kegiatan apa? Kegiatan sekarang ya ini, kalau ada orderan gitu ya, panggilan, pijat panggilan, saya datang ke rumahnya kalau nggak terlalu jauh. Dan itu cukup, maksudnya buat sehari-hari Dede. Kalau buat diri sendiri ya, nggak misalnya nggak ngasih ponakan, nggak ngasih ini, cukup aja. Itu diawet-awet juga. Iya, diawet-awet juga. Tapi biasanya setiap hari ada atau hitungannya sebulan gitu kalau ada apa gimana? Tiap hari juga nggak ada juga. Kadang kalau pijit itu seminggu nih, kadang 5 orang. Begitu seminggu ke depan atau 2 minggu ke depan, bahkan sampai 1 bulan ke depan cuma ada 1 orang gitu. Jadi nggak nentu. Kadang seminggu sama sekali nggak ada. Dan buat teman-teman yang
tunanetra apa yang mau disampaikan? Ya buat yang tunanetra dari lahir, pokoknya jangan menyerah dengan keadaan kalian, jangan pandang negatif. Kenapa gue sih terlahir kayak gini, kenapa gue bisa ini, pasti Tuhan atau Allah ada tujuan lain ya. Kenapa nyiptain kita seperti ini. Dulu juga saya sama, yang tadi saya bilang dari awal gitu, saya sempat stres, saya sempat kesel, ya bahkan nonjok tembok kayak gitu lah. Nggak nonjok sih, lebih ke kayak greget gitu lah, emosi. Terus kalau yang tunanetranya baru-baru ya seperti kebanyakan sebagian dari teman saya, ada yang kecelakaan lagi nyopir mobil, tabrakan terus kepalanya kebentur ini setiran mobil, jadi tunanetra. Ada juga yang gara-gara overdosis obat-obatan gitu bisa tunanetra. Iya, tapi bukan narkoba ya, obat-obatan ini kayak semacam obat pusing, obat ini gitu. Ada 3 teman saya itu, yang satu langsung total itu kategori tunanetra. Jadi yang tunanetra itu ada 2, low vision dan total. Kalau total itu merem kayak orang nggak bisa lihat cahaya, pokoknya nggak gelap sama sekali, kayak orang tidur, kayak orang merem. Yang low vision masih bisa lihat, entah itu warna, uang, atau orang, atau bayangan, atau cahaya. Nah, untuk Dede sendiri ini masih kelihatan apa? Saya cuma gimana? Masih, tapi cahaya doang, kayak semacam ada lampu nih nyala, udah. Soalnya menu belum TA. Iya, kalau dulu mah ya ini orang mau lewat tahu baju apa, warna apa, itu siapa tahu. Terus motor lewat tahu itu merek apa, tipe apa gitu. Sekarang udah nurun, nggak sama sekali. Berarti blur apa gimana? Kayak buram gitu, gelap. Oh iya. Oke. Tapi nggak terlalu gelap. Ada lagi yang mau disampaikan? Oh iya, ini yang buat ibaratnya yang tunanetranya baru-baru ya. Pokoknya sama, jangan nyerah juga. Pokoknya asah bakat kalian, asah kemampuan kalian dimanapun, jangan nyerah sama kondisi. Luar biasa, terima kasih. Tetap semangat menjalani hidup karena semua pasti ada hikmahnya. Ya. Ambil yang baik, buang yang buruk. Terima kasih.